Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah memperingatkan militernya agar tidak terlibat langsung dalam perang Israel di Gaza. Pemimpin Mesir memperingatkan pasukannya terhadap keputusan yang salah dengan Israel. Pesan saya kepada tentara dan rakyat adalah jangan membuat kekuatan militer membuat Anda terburu-buru mengambil keputusan yang salah, kata el-Sisi di depan puluhan tank di kota pelabuhan Suez. Presiden Mesir menambahkan tentara Mesir memiliki sejarah dalam menangani krisis secara rasional dan sabar. Mesir hanya mengkritik Israel atas pemboman yang dilakukan terhadap Gaza. Mesir menuduh Israel berusaha mendorong ratusan ribu warga Palestina ke wilayahnya dan membatalkan tuntutan warga Palestina untuk memiliki negara. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan perjalanan ke Kairo pada hari Rabu setelah kunjungannya ke Yordania. Macron bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk membahas situasi di Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak berbondong-bondong ke wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Karena perang Israel terhadap Hamas mengancam melemahkan hubungan antara para pemimpin Barat dan Arab. Pada hari Selasa, Presiden Prancis melakukan perjalanan ke Tel Aviv untuk menyatakan solidaritasnya setelah pembunuhan Hamas terhadap 1.400 warga sipil selama serangan besar-besaran terhadap Israel, dan untuk membahas solusi dua negara. Namun, para pemimpin Arab telah menyatakan rasa frustasinya terhadap para pemimpin Barat karena gagal mengutuk kematian lebih dari 5.000 warga sipil, termasuk sedikitnya 2.000 anak-anak akibat pemboman Israel di Gaza. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengadakan dukungan Washington untuk Israel dan membantah seruan gencatan senjata. Kami tidak sedang membicarakan gencatan senjata saat ini, katanya kepada CNN pada hari Senin. Ketika warga Palestina yang putus asa di Gaza mencoba mencari perlindungan di bawah pemboman Israel yang tiada henti sebagai pembalasan atas serangan brutal Hamas pada 7 Oktober, beberapa orang bertanya mengapa negara tetangganya Mesir tidak menerima mereka. Kedua negara yang masing-masing menggempit Israel dan berbagi perbatasan dengan Gaza dan tepi barat yang diduduki telah menjawab dengan penolakan keras. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi melontarkan pernyataannya pada hari Rabu dengan mengatakan bahwa perang saat ini tidak hanya ditunjukkan untuk melawan Hamas yang menguasai jalur Gaza, tetapi juga upaya untuk mendorong penduduk sipil untuk berimigrasi ke Mesir. Dia memperingatkan hal ini dapat merusak perdamaian di wilayah tersebut. Penolakan mereka berakar pada ketakutan bahwa Israel ingin memaksa pengusiran permanen warga Palestina ke negara mereka dan membatalkan tuntutan Palestina untuk menjadi negara. el-Sisi juga mengatakan eksodus massal akan berisiko membawa militan ke semenanjung Sinai Mesir, tempat mereka mungkin melancarkan serangan terhadap Israel, sehingga membahayakan perjanjian perdamaian kedua negara yang telah berusia 40 tahun. Pengungsian telah menjadi tema utama sejarah Palestina pada perang tahun 1948 sekitar pembentukan Israel. Diperkirakan 700.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari wilayah yang sekarang menjadi Israel. Orang-orang Palestina menyebut peristiwa itu sebagai Nakba, yang dalam bahasa Arab berarti malapetaka. Pada Perang Timur Tengah tahun 1967, ketika Israel merebut tepi barat dan jalur Gaza, 300.000 warga Palestina lainnya melarikan diri, sebagian besar ke Yordania. Para pengungsi dan keturunan mereka kini berjumlah hampir 6 juta orang. Sebagian besar tinggal di kem-kem dan komunitas di tepi barat, Gaza, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Diaspora telah menyebar lebih jauh, dengan banyak pengungsi yang tinggal di negara-negara Teluk Arab atau negara-negara barat. Setelah pertempuran terhenti pada perang tahun 1948, Israel menolak mengizinkan pengungsi kembali ke rumah mereka. Sejak itu, Israel menolak tuntutan Palestina agar para pengungsi dikembalikan sebagai bagian dari perjanjian damai dengan alasan bahwa hal itu akan mengancam mayoritas warga Yahudi di negara tersebut. Mesir khawatir sejarah akan terulang kembali dan sejumlah besar pengungsi Palestina dari Gaza pada akhirnya akan tinggal selamanya. Hal ini sebagian disebabkan karena tidak adanya skenario yang jelas mengenai bagaimana perang ini akan berakhir. Israel mengatakan mereka bermaksud menghancurkan Hamas karena aksi berdarah mereka yang mengamuk di kota-kota di selatan
Namun, tidak ada indikasi mengenai apa yang mungkin terjadi setelahnya dan siapa yang akan memerintah Gaza. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka akan menduduki kembali wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu sehingga memicu konflik lebih lanjut. Militer Israel mengatakan warga Palestina yang mengikuti perintahnya untuk melarikan diri dari Gaza Utara ke bagian selatan akan diizinkan kembali ke rumah mereka setelah perang berakhir. El-Sisi mengatakan pertempuran bisa berlangsung bertahun-tahun jika Israel berpendapat bahwa mereka belum cukup menumpas militan. Dia mengusulkan agar Israel menampung warga Palestina di gurun Negev yang bertetangga dengan jalur Gaza sampai negara tersebut mengakhiri operasi militernya. Ketidakjelasan Israel mengenai niatnya di Gaza dan evakuasi penduduk merupakan suatu permasalahan, kata Ricardo Fabiana, Direktur Proyek Afrika Utara Crisis Group Internasional. Kebingungan ini memicu ketakutan di lingkungan sekitar. Mesir telah mendorong Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dan Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan mengizinkannya. Menurut PBB, Mesir yang sedang menghadapi krisis ekonomi yang meningkat, ia telah menampung sekitar 9 juta pengungsi dan migran, termasuk sekitar 300.000 warga Sudan yang tiba tahun ini setelah melarikan diri dari perang di negara mereka. Namun, negara-negara Arab dan banyak warga Palestina juga mencurigai Israel mungkin menggunakan kesempatan ini untuk memaksakan perubahan demografis permanen guna menghancurkan tuntutan Palestina akan status negara di Gaza, tepi barat dan Yerusalem Timur, yang juga direbut oleh Israel pada tahun 1967. El-Sisi mengulangi peringatannya pada hari Rabu bahwa eksodus dari Gaza dimaksudkan untuk menghilangkan perjuangan Palestina, perjuangan terpenting di wilayah kita. Dia berargumentasi bahwa jika negara demilitarisasi Palestina telah termasuk sejak lama melalui negosiasi, maka tidak akan ada perang saat ini. Sejarah menunjukkan fakta bahwa ketika warga Palestina terpaksa meninggalkan wilayahnya Palestina, Mesir tidak ingin terlibat dalam perselisihan etnis di Gaza. Kekhawatiran negara-negara Arab dipicu oleh bangkitnya partai-partai sayap kanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berbicara secara positif mengenai penghapusan warga Palestina sejak serangan Hamas. Retorika mereka menjadi semakin tidak terkendali, dengan beberapa politisi sayap kanan dan komentator media menyerukan militer untuk menghancurkan Gaza dan mengusir penduduknya. Salah satu anggota parlemen mengatakan Israel harus melakukan Nakbah baru di Gaza. Pada saat yang sama, Mesir mengatakan eksodus massal dari Gaza akan membawa Hamas wilayahnya. Hal ini mungkin akan mengganggu stabilitas di Sinai, tempat militer Mesir berperang selama bertahun-tahun melawan militan Islam dan pernah menuduh Hamas mendukung mereka. Mesir mendukung blokade Israel di Gaza sejak Hamas mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 2007 dengan ketat mengontrol masuknya material dan lalu lintas warga sipil. Serangan ini juga menghancurkan jaringan terowongan di bawah perbatasan yang digunakan Hamas dan warga Palestina lainnya untuk menyeludupkan barang ke Gaza. Setelah sebagian besar pemberontakan di Sinai berhasil dipadamkan, Kairo tidak ingin menghadapi masalah keamanan baru di wilayah yang bermasalah ini, kata Fabiani. Presiden El-Sisi memperingatkan skenario yang lebih tidak stabil, hancurnya perjanjian damai Mesir dan Israel tahun 1979. Dia mengatakan bahwa dengan kehadiran militer Palestina, Sinai akan menjadi basis serangan terhadap Israel. Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan akan menyerang wilayah Mesir. Perdamaian yang telah kita capai akan hilang dari tangan kita, katanya, demi gagasan untuk menghilangkan perjuangan Palestina. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.